Saat ini ulah TPNP BOPM semakin menjadi-jadi. Setelah para serdadunya membantai secara sadis warga sipil di Kampung Nanggolait, Kabupaten Enduga, 16 Juli 2022 lalu, kini mereka kembali mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Melalui Panglima Kodam 3 Enduga, Egyanus Kogia, TPNP BOPM mengeluarkan sejumlah ancaman bagi pemerintah Indonesia baik itu Presiden Jokowi bersama semua Menteri Kabinet juga anggota DPR RI. Bahkan TPNP BOPM telah menjadikan mantan pejabat yang pernah bertugas di Papua sebagai para penjahat sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Fakta tersebut beredar melalui video yang kini viral di media sosial. Video viral tersebut telah ditonton jutaan kali. Dalam video yang tak disebutkan di tempat mana para anggota KKB itu melontarkan pernyataan tersebut, tapi dari materi yang terucap, tampak jelas kalau video itu diabadikan di wilayah pedalaman Papua. Pada video itu, terdengar pula ancaman penyerangan yang terus dilakukan ke semua kalangan apabila pemerintah pusat tak mengindahkan aspirasi yang disampaikannya. Disebutkan bahwa jika pemerintah pusat, baik Presiden Jokowi bersama para menteri tak menghiraukan ancaman KKB, maka KKB pasti akan terus melancarkan aksi walau itu sangat pahit bagi para korban. Jikalau DPR RI juga tidak mempedulikan ultimatum yang disampaikan TPNP BOPM melalui jaringan KKB di Kodam-Kodam, maka Indonesia tak perlu berharap banyak akan kedamaian di Papua. Sementara itu, juru bicara TPNP BOPM, Sebbi Sambom dalam pernyataannya menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha mengambil alih semua tanah adat yang ada Papua. Upaya paksa itu melalui program pemekaran daerah baru yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat di Papua. Andai kata Presiden Jokowi dan para Menteri Kabinet, juga DPR RI tetap memaksakan pemekaran daerah baru tersebut, maka sampai kapanpun TPNP BOPM akan tetap menolaknya. Pemerintah Indonesia, tuding Sebbi Sambom, tak punya hak apapun untuk membangun dan mengambil alih semua kekayaan yang ada di Papua. Karena seluruh yang ada di Papua, baik di atas tanah maupun di bawah permukaan tanah, di laut maupun di sungai adalah milik orang Papua. Semua kekayaan itu milik kami orang Papua. Indonesia hanya datang merampas dan mau mengambil alih semua yang ada di tanah Papua. Pemerintah Indonesia adalah pemerintah kolonial, penjajah dan mau merampas semua hak milik Papua, tanda Sebbi Sambom. Apabila pemerintah Indonesia tetap memaksakan kehendak untuk menguasai Papua, maka TPNP BOPM dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, akan terus membunuh siapapun yang bukan orang asli Papua. Kami akan terus membunuh siapapun yang bukan orang asli Papua. Bagi kami, kalian para pendatang adalah kaki tangan pemerintah yang mau merampas dan mengambil alih semua hak orang Papua, tanda Sebbi Sambom. Pada tataran ini, katanya, TPNP BOPM tak akan membiarkannya. TPNP BOPM akan menyikat habis para pihak yang sesuka hati bekerja di Papua, sesuka hati merampas semua yang menjadi hak orang Papua. Warna non-Papua yang berada di Papua, lanjut dia, adalah bagian dari jaringan pemerintah Indonesia untuk mau menjajah Papua. Untuk itu, katanya, tak ada cara lain yang dilakukan KKB, kecuali membunuh dan terus membunuh sampai tak ada lagi warga lain yang hidup dan bekerja di Papua. Pada bagian lain video viral itu terungkap pula pernyataan, bahwa KKB Papua akan mengidentifikasi para pejabat yang mati-matian pasang badan untuk bangun Papua bersama pemerintah Indonesia. Bagi para pejabat yang tercatat mendukung pemekaran Papua, maka pejabat tersebut adalah bagian dari penjahat yang menjadi target operasi KKB. Kalian akan kami bunuh karena lebih memihak Indonesia daripada memikirkan nasib orang Papua yang hidup merana di tengah kekayaan yang berlimpah, tanda seseorang dari balik video viral tersebut. Kalian yang mendukung pemekaran Papua akan kami tembak mati. Sebab kalian tidak sealiran dengan perjuangan kami demi harkat dan martabat bangsa Papua, ancamnya. Dalam video yang berdurasi pukul 2.55 menit itu, disebutkan pula bahwa TPNP BOPM secara resmi menetapkan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw sebagai penjahat sehingga masuk dalam daftar DPO. Paulus Waterpauw masuk dalam daftar DPO, karena semasa menjadi Kapolda Papua, Komjen Pol Purnawirawan, DRS Paulus Waterpauw, M.Si., telah melakukan tindakan kejahatan yakni membunuh banyak warga Papua. Oleh karena itu, TPNP BOPM merasa wajib menjadikan Paulus Waterpauw sebagai DPO agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas video viral tersebut, netizen pun memberikan komentar beragam. Bahkan ada yang menghujat ancaman yang ditebar TPNP BOPM.
TPBPNOPM juga dimintai pertanggungjawaban, karena telah membunuh banyak warga sipil tanpa mengenal rasa kemanusiaan.